Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Zedekia, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku." Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia. Katanya, "Demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, "Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara. Dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka." Raja Zedekia terjebak di tengah pusaran politik keagamaan yang begitu pelik. Nampaknya, pada satu sisi ia merasa masih membutuhkan pernyataan dari Tuhan. Meski Yeremia menganggap firman Tuhan yang akan ia sampaikan kepada Zedekia pun hanya akan dijadikan sia-sia oleh sang raja. Pada sisi lain, Zedekia juga tidak ingin diketahui oleh rakyat sebagai orang yang membutuhkan Tuhan. Itulah mengapa Zedekia meminta Yeremia memberitahukan firman Tuhan kepada dirinya secara diam-diam. Pada ayat 16 sudah cukup jelas diceritakan bahwa Zedekia bersumpah dengan diam-diam atas nama Tuhan untuk tidak menyerahkan Yeremia ke tangan orang-orang yang membencinya. Perilaku Zedekia ini adalah hasil dari komunitasnya yang tidak mendukung bagi pertumbuhan iman, entah itu orang-orang yang ada dalam kerajaannya maupun rakyat Israel secara umum yang telah menolak Tuhan sebagai Allah mereka. Oleh sebab itu, komunitas menjadi unsur penting bagi pembentukan dan pertumbuhan iman seseorang kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, berdasarkan kisah pertemuan Zedekia dan sikapnya yang malu-malu membutuhkan Tuhan, adalah contoh bentuk pertumbuhan iman yang terhalangi oleh komunitas. Oleh sebab itu, setiap umat percaya perlu membentuk dirinya sebagai bagian dari komunitas yang sehat bagi pertumbuhan iman setiap anggotanya. Karena setiap umat Tuhan juga membutuhkan komunitas untuk mengalami pertumbuhan iman. Keluarga dan gereja adalah contoh komunitas iman yang idealnya menjadi lingkungan yang sehat bagi pembentukan dan pertumbuhan iman setiap anggota di dalamnya. Kemudian, kita juga dapat menciptakan komunitas yang sehat ini di lingkungan kerja, sekolah, dan pergaulan kita. Selamat menjalani hidup beriman sebagai komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa pertumbuhan iman kami itu juga tidak dapat terlepas dari lingkungan dan komunitas di mana kami berada. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan memberkati kami untuk hadir menjadi orang-orang, menjadi anggota-anggota komunitas yang sehat untuk mendukung pertumbuhan iman orang lain, sama seperti mereka pun dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Tolong kami Tuhan agar kami dapat hidup dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.